Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salam Pancasila. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar memahami pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab, serta menjadi insan yang berguna bagi sesama. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang akan sama-sama kita capai. Tujuan pertama dan kedua seperti biasa adalah mengenai sikap spiritual dan sikap sosial, di mana kalian mempunyai kemampuan untuk menghargai isi alinea dan pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Sikap sosial yang diharapkan adalah kalian dapat menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran pokok-pokok pikiran ini. Ketiga, kalian dapat mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang keempat adalah kalian dapat mendeskripsikan arti penting dari pokok-pokok pikiran tersebut. Tujuan selanjutnya, kalian dapat menunjukkan dan memiliki sikap positif terhadap pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, kalian dapat menyusun suatu telaah atau kajian tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kita mulai pada materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang makna yang terkandung dalam setiap alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini yang kita pelajari adalah pokok-pokok pikirannya. Apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah negara Indonesia yang dibentuk ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan asas persatuan. Jadi persatuan itu sangat penting dalam membentuk negara dan juga dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ada yang didahulukan, yaitu apa? Kepentingan negara. Kenapa? Karena setiap manusia pasti punya kepentingan pribadi, punya kepentingan golongan atau sekelompok masyarakat. Tapi yang didahulukan adalah kepentingan bangsa dan negara. Itulah penjelasan dari pokok pikiran yang pertama, yaitu persatuan. Bagaimana dengan pokok pikiran yang kedua, yaitu keadilan sosial. Dalam pokok pikiran ini, maka negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Negara harus dapat menentukan, membuat suatu kebijakan atau aturan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Supaya kenapa? Agar warga negara itu bisa hidup adil dan sejahtera. Karena setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk hidup sejahtera. Itulah pokok pikiran dalam keadilan sosial. Yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini, sistem negara harus berdasarkan kepada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan.
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, apabila ada masalah atau persoalan, maka harus mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, dalam pokok pikiran kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan di negara Indonesia itu berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bagaimana? Seperti adanya pemilihan umum. Bahwa penyelenggaraan negara, pemerintahan, ya, itu berdasarkan kedaulatan rakyat, ya, dan juga diadakannya pemilihan umum. Sekarang pokok pikiran yang keempat, yaitu pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya di sini bahwa negara, warga negara, penyelenggara negara itu wajib beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan dalam kegiatan bertakwa terhadap Tuhan tetap harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah 4 pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang, mengapa pokok pikiran tersebut sangat penting? Arti pentingnya adalah yang pertama, bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan pancaran dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ya. Jadi keempat pokok pikiran merupakan pancaran dari kelima sila yang ada di dalam Pancasila. Arti penting yang kedua adalah bahwa dalam pokok-pokok pikiran tersebut, ya, itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Artinya ketika para pendiri negara kita mendirikan negara, para pendiri negara membuat rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pembukaan, ya, itu ada ruh di dalamnya, ya. Ada suasana kebatinan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Itu apa? Yang tadi itu ada 4 pokok pikiran. Jadi merupakan meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang terhadap 4 pokok pikiran tersebut kita harus memiliki sikap positif. Yang bagaimana sikap positif itu? Yang pertama adalah bahwa kita harus mempertahankan keempat pokok pikiran tersebut, keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dengan cara tidak mengubahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena apabila, ya, kita mengubahnya, berarti sama saja kita mengubah negara Indonesia. Hal ini diatur di dalam Ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1978 dan juga dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 1983. Ya. Sikap positif yang kedua adalah mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, persatuan diwujudkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Dan yang ketiga, sikap positifnya adalah lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan tersebut menjadi kenyataan. Jadi benar-benar diwujudkan dalam kenyataan kehidupan kita. Ya. Keempat pokok pikiran. Ya. Katakan misalnya dalam pokok pikiran persatuan, berarti kita memang dalam kenyataannya kita harus bersatu, memupuk rasa persatuan dan ketuhanan bangsa. Dalam pokok pikiran ketuhanan, berarti kita harus beriman dan bertakwa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, itulah sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengerti? Ibu yakin kalian mengerti. Nah, sekarang adalah sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan.
banyak tentunya. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan bangsa dan negara. Bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Silahkan kalian baca. Dari pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan, yaitu sikap dan perilaku positif di dalam berbagai lingkungan dari keempat pokok pikiran tersebut. Nah, itulah materi kita pada kali ini tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada berapa? Ada 4. 1. Persatuan. Yang kedua adalah keadilan sosial. Yang ketiga kedaulatan rakyat. Dan yang keempat adalah ketuhanan. Itu yang perlu kalian pahami. Lanjut sekarang kepada tugas. Tugas yang harus kalian laksanakan pada pertemuan kali ini. Ada 3 tugas berkaitan dengan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Apa tugasnya? Tugasnya nomor 1 adalah tulislah 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2, berikan masing-masing penjelasan dari keempat pokok pikiran tersebut. Ya, pokok pikiran persatuan, apa penjelasannya? Pokok pikiran keadilan sosial, apa penjelasannya? Sampai ke pokok pikiran ketuhanan, apa penjelasan dari keempat pokok pikiran tersebut? Yang ketiga, tuliskan isi dari ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1978 dan ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 1983. Itu mengenai kesepakatan bangsa Indonesia terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah mengenai tugas dari materi kita pada kali ini. Materi kita selesai. Silakan kalian kerjakan tugasnya supaya kalian lebih paham, atau bisa kalian cari dari referensi lain selain dari materi yang Ibu berikan sekarang, misalnya dari buku paket atau dari referensi yang lainnya. Kita selesai. Jaga kesehatan, gunakan masker ketika kita keluar rumah, hindari kerumunan, dan cuci tangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.